Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, video kali ini akan berbagi informasi berkaitan dengan pengerjaan platform Merdeka Mengajar atau pengelolaan e-kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Seperti kita ketahui Bapak dan Ibu bahwa untuk pengisian sasaran kinerja pegawai untuk guru dan kepala sekolah saat ini tidak lagi menggunakan kinerja BKN, tetapi itu diisi melalui platform Merdeka Mengajar pada menu pengelolaan kinerja. Nah, pada prosesnya Bapak dan Ibu masih banyak yang gagal sinkron ketika Bapak Ibu masuk ke kinerja PKN, lalu kemudian disinkron ke PMM, itu banyak potensi yang gagal. Nah, untuk itu pada video kali ini saya akan memberikan beberapa tips bagaimana caranya memperbaiki apabila terjadi gagal sinkron. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita lihat bahwa interoperabilitas data diperlukan. Nah, guru dan KS yang telah melakukan pengisian perencanaan dan mendapatkan penilaian di platform Merdeka Mengajar itu tidak perlu lagi melakukan pengisian ulang pada aplikasi e-kinerja BKN. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, untuk guru dan kepala sekolah itu tidak lagi membuat e-kinerjanya pada aplikasi e-kinerja BKN. Semuanya bersumber dari platform Merdeka Mengajar, lalu kemudian datanya dialirkan ke e-kinerja, lalu kemudian disinkronkan, maka semua data perencanaan yang sudah Bapak Ibu lakukan pada pada platform Merdeka Mengajar di menu pengelolaan kinerja akan langsung terbaca di e-kinerja BKN. Nah, sekali lagi di sini jadi guru membuat perencanaan di PMM hingga disetujui atasan dan disepakati oleh pegawai. Lalu kemudian dialirkan ke e-kinerja BKN, SKP beserta seluruh LHK yang dipilih di PMM akan tampil di e-kinerja BKN jika sinkronnya sukses. Lalu Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan e-kinerja untuk kepala sekolah dan tampilan e-kinerja untuk guru. Nah, Bapak Ibu pada menu SKP itu nanti akan ada tulisan, ya, kepala sekolah dan guru mendapatkan penanda sebagai pengguna platform Merdeka Mengajar serta tombol sinkro PMM yang dapat diakses melalui fitur SKP di e-kinerja. Jadi sekali lagi di sini muncul nanti akun Anda terdaftar sebagai pengguna aplikasi PMM. Ini kita ambil dari menu SKP, lalu kemudian di sini ada juga tombol sinkro PMM. Ini untuk tampilan kepala sekolah. Juga seperti halnya tampilan guru, sama pada menu SKP, kemudian ada tulisan akun Anda terdaftar sebagai pengguna aplikasi PMM, dan ada menu sinkro PMM. Ini secara tampilannya kalau tidak ada kendala, tampilannya seperti begini. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk melakukan sinkron di e-kinerja ke PMM, ini ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama, tahapan melakukan sinkron untuk KS dan guru. Klik tombol sinkro PMM di akunnya masing-masing, di akun e-kinerjanya, ya. Kemudian klik tombol sinkro data untuk memulai proses sinkronisasi data SKP dengan PMM. Ini nanti perencanaan yang sudah Bapak Ibu buat di platform Merdeka Mengajar akan terbaca di e-kinerja BKN apabila telah melakukan sinkronisasi pada menu sinkro PMM. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, ini tahapan-tahapannya dalam kondisi ideal, tidak memerlukan perbaikan, proses sinkronisasi data SKP dengan PMM akan berhasil dengan tanpa catatan. Jadi kalau sukses, tampilannya akan seperti begini Bapak Ibu ya. Di sini ada tulisan berhasil melakukan sinkro dengan data. Di sini muncul, bagi yang berhasil. Kemudian, ini untuk tampilan kepala sekolah ya. Jadi sama semuanya memiliki fitur sinkro PMM. Ini untuk tampilan guru ya. Jadi tinggal diklik saja. Nanti juga di fitur ini akan ditampilkan identitasnya
data e-kinerja untuk ownernya apakah sama tidak antara e-kinerja dengan PMM. Nanti kalau seandainya ada ketidaksamaan, biasanya itu akan ada notifikasi atau pemberitahuan atau pop-up bahwa antara unit organisasi data di e-kinerja dan data di PMM itu tidak sesuai, baik untuk guru maupun untuk kepala sekolah. Selanjutnya Bapak dan Ibu, tahapan sinkron itu setelah pegawai berhasil melakukan sinkron PMM, tampilan konten SKP di e-kinerja akan sesuai dengan apa yang telah direncanakan di PMM. Jadi, apa yang sudah Bapak Ibu buat di PMM itu akan tampil di e-kinerja BKN apabila datanya itu kondisi ideal atau tanpa perbaikan. Maka tak akan tampil nama-namanya RH-nya itu berdasarkan apa yang sudah Bapak Ibu buat di platform Merdeka Mengajar. Lalu ini ada beberapa potensi gagal sinkron di PMM dan bagaimana tindak lanjut yang harus kita lakukan. Dalam hal sinkron PMM yang dilakukan pegawai tidak berhasil, maka pesan error yang muncul dapat dilihat oleh pegawai dan admin instansi. Yang dimaksud dengan admin instansi ini adalah admin pada Badan Kepegawaian Daerah atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSD. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu gagal sinkron, ini ada beberapa potensi yang harus yang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Ini contoh dari pegawai yang mendapatkan pesan error saat melakukan sinkron PMM. Gagal melakukan sinkron dikarenakan atasan pegawai tidak sama dengan data PMM dan PMM namanya siapa gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh beberapa pesan error untuk KS dan guru. Yang pertama, tombol sinkron PMM tidak muncul di e-kinerja. Nah, Bapak Ibu, apabila di e-kinerja tombol sinkron tidak muncul, di sini tidak muncul kan harusnya di sini ada tambah periode SKP dan ada sinkron PMM. Nah, apabila kasus-kasus seperti begini, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Apabila misalkan tombol sinkron PMM-nya tidak muncul. Yang pertama, tindak lanjutnya, operator sekolah melakukan pembaharuan data NIP pada sistem Perpal PTK. Jadi Bapak dan Ibu, silakan diperbaharui NIP-nya melalui Perpal PTK, Kemendikbudristek. Satu pegawai, nah yang gagal ya, pegawai melihat data NIP yang terdaftar di SIASN dan memberikannya kepada operator sekolah. Operator sekolah melakukan pembaharuan NIP dari pegawai pada Perpal PTK. Jadi operator melakukan Perpal PTK pada melakukan Perpal PTK bagi pegawai yang tidak memiliki menu sinkron PMM. Dalam waktu beberapa hari setelah permajaan NIP, guru atau KS dapat melihat tombol sinkron PMM di e-kinerja. Jadi sekali lagi silahkan perpal NIP-nya itu diperpal di Perpal PTK. Kemudian pesan error yang kedua, pegawai belum membuat SKP di PMM. Pegawai belum membuat perencanaan di PMM hingga disetujui atasan dan disepakati. Apabila Bapak Ibu belum membuat perencanaan di SD PMM, maka pesan errornya akan seperti begini. Gagal melakukan sinkron PMM dikarenakan pegawai belum membuat SKP di PMM. Ya. Tindak lanjutnya, pegawai terkait melanjutkan proses perencanaan di PMM. Pegawai membuat perencanaan di PMM hingga disepakati atasan dan disepakati. Setelah perencanaan selesai dibuat di PMM, pegawai tidak bisa mencoba kembali tombol sinkron PMM di e-kinerja. Ini dua pesan error yang mungkin saja terjadi pada Bapak dan Ibu. Kemudian pesan error yang ketiga, data unit kerja pegawai tidak terdaftar di referensi unit kerja. Data unit organisasi dari pegawai terdeteksi tidak aktif di e-kinerja dan atau di SIASN. Langkahnya mau seperti apa? Nih di sini kan gagal melakukan sinkron dikarenakan data unit kerja pegawai tidak terdaftar di referensi unit kerja. Langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah admin instansi melakukan perbaikan di e-kinerja SIASN. Siapa itu admin instansi? Admin instansi ini adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau
BKPSDM atau BKD lah, tergantung pengistilahan di masing-masing daerah. Instansi memastikan UNOR terkait dia kinerja dan di ASN-nya keduanya berstatus aktif. Sinkron PMM akan gagal kalau salah satunya tidak aktif. Jadi pastikan dua-duanya di kinerja dan di ASN sama. Kemudian setelah diperbaiki, pegawai maupun instansi dapat melakukan sinkron di PMM. Jadi kalau seandainya misalkan ada perbedaan unit kerja atau unit organisasi, Bapak Ibu tinggal melakukan perbaikan atau lapor ke admin instansi di BKD atau di BKPSDM. Lalu kemudian pesan error yang keempat, data SKP organisasi belum dibuat oleh atasan. Atasan guru, dalam hal ini kepala sekolah, pada unit organisasi terkait belum membuat SKP di e-kinerja. Apabila kepala sekolahnya belum membuat SKP di e-kinerja, maka akan muncul pesan error seperti begini. Data SKP organisasi belum dibuat oleh atasan. Tindak lanjutnya seperti apa? Atasan guru, dalam hal ini kepala sekolah atau admin instansi, dapat memperbaiki di e-kinerja. Opsi A, kepala sekolah melakukan sinkron di e-kinerja atas informasi dari guru. Misalkan guru tidak bisa pesan errornya, data SKP organisasi belum dibuat oleh atasan. Kemudian opsi B, admin instansi melakukan sinkron PMM untuk kepala sekolah terkait di e-kinerja. Jadi misalkan ini oleh admin instansi ya. Kemudian tindak lanjut yang ketiga, jika sinkron PMM untuk kepala sekolah di e-kinerja sukses, guru atau admin instansi dapat mencoba kembali sinkron di PMM di e-kinerja. Pesan error yang kelima, nama sekolah ataupun nama UNOR itu unit organisasi, tidak sama dengan data di PMM. Bapak dan Ibu, pastikan ada kesamaan antara data UNOR di e-kinerja dan data UNOR di PMM. Ya. Kondisi A, terdapat perbedaan nomenklatur antara Dapodik dengan SIASN. Contoh, tertulis SD Negeri 4 Pagi, sementara di SIASN tertulis SDN 4 Pagi. Nah, ini memungkinkan muncul pesan error dan terbaca oleh aplikasi nama UNOR-nya tidak sama. Kondisi B, UNOR dari pegawai belum diperbaharui di SIASN. Contoh, di Dapodik tertulis SDN Negeri 5 Petang, sementara di e-kinerja terdata SDN 7 Pagi. Contoh misalkan bagi yang mutasi ini ya. Yang mutasi di Dapodiknya di SDA, sementara di SIASN-nya di SDB. Maka langkah-langkah atau tindak lanjut yang harus dilakukan jika pegawai mendapatkan kondisi A, kondisi yang A ini, pegawai dapat melanjutkan sinkron PMM dan akan sukses. Admin instansi akan mendapatkan catatan perbaikan. Jadi ini karena ada perbedaan singkatan saja, ada yang disingkat atau ada yang tidak. Sementara untuk yang kondisi B, pegawai diharapkan untuk mengurus perpindahan UNOR dengan admin instansi. Silakan Bapak dan Ibu menghubungi BKN atau BKPSDM atau BKD terlebih dahulu sebelum mencoba kembali proses sinkron. Jadi jangan lakukan sinkron apabila data unit organisasi tidak sama antara e-kinerja dengan IPMM. Tindak lanjutnya tadi admin instansi dapat mengetahui perbedaan nama UNOR yang terdapat di PMM jika misalkan hanya SDN 4 Pagi sama SDN Negeri 4 Pagi. Itu karena ada perbedaan singkatan. Sementara untuk kondisi B, Bapak Ibu, admin instansi dapat melakukan update UNOR dari pegawai melalui manajemen pegawai di e-kinerja bagi admin instansi. Pesan error yang keenam, Bapak dan Ibu, atasan pegawai tidak sama dengan data PMM. Terdapat perbedaan data kepala sekolah yang terdaftar di PMM dengan yang ada di e-kinerja atau di SIASN. Nah, di sini pesan errornya itu atasan pegawai tidak sama dengan data di PMM dan PMM namanya siapa. Tindak lanjutnya, admin instansi melakukan perbaikan data di e-kinerja dan di SIASN. Jadi ini kewenangannya untuk memperbaikinya itu adalah ada di admin instansi atau di BKPSDM atau di BKD. Admin instansi dapat mengetahui perbedaan atasan yang terdapat di PMM melalui menu log sinkronisasi PMM di kinerja. Admin instansi melakukan pembaharuan data atas UNOR di kinerja dan di SIASN sesuai PMM. Jadi harus sama antara data UNOR di kinerja dan data UNOR di PMM. Setelah dilakukan pembaruan data, admin instansi dapat melakukan sinkron PMM untuk pegawai tersebut. Jadi
pembaharuan data lalu disinkronkan. Kemudian pesan error yang ke-7, tidak ada RHK yang bisa dikaitkan. Terdapat RHK kepala sekolah yang belum sesuai dengan konten RHK di PMM. Di sini kan gagal sinkronnya itu tidak ada RHK atasan yang dikaitkan, yaitu tingkat kualitas penyusunan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan atau KWSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran sesuai standar yang digunakan. Di RHK tersusunnya kurikulum, jadi ada perbedaan. Apa langkah yang harus kita lakukan? Atasan guru atau kepala sekolah atau admin instansi dapat memperbaiki DE kinerja. Jadi supaya ada kesamaan ya, kesamaan antara di PMM dan DE kinerja. Opsi A, kepala sekolah melakukan sinkron DE kinerja atas informasi dari guru apabila ada perbedaan. Jadi harus sama antara guru dan kepala sekolah. Opsi B, jika sinkron PMM untuk kepala sekolah DE kinerja sukses, guru atau admin instansi dapat mencoba kembali sinkron PMM DE kinerja. Ini langkah-langkahnya. Pesan error yang ke-8. Unit kerja atasan tidak ditemukan. Unor dari pegawai terkait DE kinerja tidak memiliki unit kerja atasan. Tindak lanjutnya, admin instansi memastikan seluruh unor sekolah DE kinerja memiliki unor atasan melalui menu manajemen unor. Setelah perbaikan dilakukan, admin instansi dapat mencoba kembali sinkron DE kinerja. Pesan error yang ke-9. Nah, ini pesan error yang seperti ini. Ini mungkin saja terjadi apabila misalkan yang pertama itu yang sinkronnya di sini terdapat maintenance di aplikasi kinerja sehingga tidak dapat mengambil data PMM untuk sementara. Jadi sedang maintenance. Tindak lanjut, tim pengembang e-kerja yang melakukan tindak lanjut berdasarkan laporan pegawai. Bapak Ibu bisa saja melakukan pengaduan dan di screenshot masalah-masalahnya lalu dikirim ke support/sesn.bkn.go.id. Pesan error yang ke-10, terdapat maintenance PNS tersebut data PNS ID-nya masih belum dipadankan dengan dua kemungkinan pegawai bukan ASN. Ini langkah-langkahnya beberapa permasalahan yang mungkin timbul yang Bapak Ibu temukan pada sinkronisasi e-kinerja ke platform Merdeka Mengajar. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan sinkron di PMM yang Bapak Ibu lakukan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.